bagi kami Tuhan juga bukan manusia. Lah, Yesus kan manusia, gimana sih ini? Tetapi dia kan maha kuasa, dia bisa menjadi manusia firman. Iya, ya udah Mbak, ngapain sini Mbak? Udah Mbak bertele-tele Mbak, nanya aja Mbak, kan bingung kan? Saya tuh makanya malah diskusi sama orang Kristen Mbak. Tuhan kami bukan manusia, tapi jadi manusia kan ada aja. Mbak tanya aja, biar dapat ilmu dari saya. Ya memang nggak nyambung, logikanya Islam dengan logika Kristen beda Mbak. Logika kalian bukan logika tapi logila. Lanjut aja Mbak, silakan Mbak bertanya aja, monggo. Sebelum saya mau memaparkan materi. Kau yang gila. Bang, saya mau tanya dulu. Kalau Tuhan yang kekal itu Tuhan pernah mati atau Tuhan yang nggak pernah mati? Tuhan itu ada selalu di hati kami. Saya tanya, Tuhan yang kekal itu Tuhan yang pernah mati atau yang nggak pernah mati, Bang? Tuhan itu nggak pernah mati di hati kami. Nah, Yesus pernah mati nggak? Pernah. Nah, kau bilang tadi Tuhan kekal itu nggak pernah mati. Sekarang kau bilang dia pernah mati. Kan gila kau, Bang. Ya udahlah, Bang, nanya aja ya. Udah nanya aja. Ya, kamu hebat, kamu pintar, kamu udah menang aja. Udah, kalian bertanya aja ya. Karena aku nggak mau diskusi dan debat kusir dengan kalian yang awam. Yang boleh diskusi sama aku, yang ini ya, minimal mahasiswa atau mahasiswi minimal bisa baca. Minimal bisa KBBI. Nah, ini syarat diskusi sama saya minimal ngerti KBBI dan logika dasar manusia. Kalau nggak boleh. Nanya aja. Lanjut. Dalam Al-Baqarah 2 ayat 44, kami memberikan kitab pakai tanda kurung Taurat. Nah, ini kan berarti Tuhanmu kan menurunkan kitab. Pertanyaan saya, di mana kitab Taurat Zabur itu sekarang? Oke, bagus. Di mute. Seorang murid itu sopannya mendengarkan guru ketika menjelaskan, tolong di mute, jangan diganggu, jangan dipotong, biar Bunda Gembala bisa menjelaskan dengan separipurna mungkin ya. Pertanyaan bagus kalau untuk umat Kristen. Rata-rata umat Kristen pertanyaannya memang itu-itu saja, dan pertanyaannya memang kurang berkualitas, tapi lumayan. Untuk kakak ini lumayan pertanyaan bagus ya. Kakak ini bertanya kepada saya, Allah menurunkan Taurat, betul. Mana kitab itu sekarang? Saya jawab, nggak ada lagi kak. Soalnya kitab itu diturunkan kepada Bani Israel zaman dulu, waktu zaman Nabi Musa. Nabinya aja udah nggak ada, apalagi kitabnya Mbak ya. Silakan Mbak, pertanyakan selanjutnya. Udah nggak ada Mbak, silakan. Kenapa kitab Allah bisa tidak ada lagi? Silakan. Ya, karena memang kitab itu untuk Bani Israel, dan kemudian setelah diturunkan Taurat, Allah sudah menetapkan akan menurunkan Injil. Kemudian setelah Injil diturunkan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Ya Tuhan kami kan maha tahu Mbak. Tuhan kami maha tahu bahwa nanti orang-orang Yahudi, nenek moyang Tuhan Mbak itu akan menipu, akan merubah-rubah, akan merusak, mengada-ada, membawa kabar-kabar dusta. Tuhan kami udah tahu itu duluan, karena kan Tuhan Mbak, emang Tuhan Mbak nggak tahu apa-apa, hari kiamat aja nggak tahu. Nah, Tuhan kami udah tahu Mbak, bahwa nanti si Yahudi PC ini adalah orang-orang yang akan menistakan agama Allah dengan membolak-balikkan ajaran, mengatakan yang tidak ada, mengada-adakan yang tidak ada, mengada-adakan yang tiada, mentiadakan yang ada, menyembunyikan yang asli, kemudian memasukkan sesuatu yang adalah dari pikiran mereka. Nah, jadi Mbak, kenapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Untuk membuktikan kalau nenek moyang Tuhan Mbak emang biadab, durjana, sampai sekarang kayak gitu kelakuannya, nipuin kerjaannya Mbak. Maka karena Allah maha kasih dan maha cinta kepada hamba-hambanya, tetap Allah utus Nabi Isa supaya meluruskan kedustaan orang Yahudi. Malah dikejar-kejar mau ditombak, diselamatkan sama Allah. Kenapa? Karena Allah tahu itu akan terjadi. Maka Allah utuslah Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin sampai nanti akhir zaman. Kitabnya tidak berubah, tidak terdistorsi, tidak diacak-acak, tidak bercampur. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji menjaga Al-Quran. Dengan apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentar Mbak, maaf Mbak, aduh ini pahala nih Mbak, sorry Mbak, dengerin Mbak nggak ada pahala, baca Al-Quran pahala Mbak. Sorry ya, di agama kan nggak ada pahala. Aduh, Mama, sorry Mbak, saya mau baca dapat pahala. Aduh, anak murid Bunda diam dulu ya sayangnya. Ini dapat pahala nih. Masa dengerin lu nggak ada pahala gua? Ya, baca Al-Quran berpahala. Maaf ya, berkah hidup gua. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman,
Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Klaim besar ini tertulis di Al-Quran dan ternyata 1400 tahun tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan Al-Quran terdistorsi. Wadidaw. Kalau dalam teori kebenaran Al-Quran itu benar karena perkataan Al-Quran tak terbantahkan, saudariku. Silakan. Pertanyaan selanjutnya ya anak bunda ya. Anak bunda di sini cuma bertanya aja. Awam soalnya, nggak ngerti apa-apa Aku sih. bukan anak mula, aku bukan anak mula. Saya ini bunda Enak. gembala, sayang kamu kan domba. Apakah Saya Taurat, gembala Zabur, domba dan loh. Injil itu adalah firman Allah? Kitab Apakah Zabur Taurat, firman Zabur, dan Allah, Injil itu Injil adalah firman firman Allah, Allah? Bible karangan manusia ya. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Bible itu adalah kitab karangan manusia yang bercampur yang diklaim Injil. Mana ada Injil di kitab kalian? Evangelion. Evangelion di kitab kalian ngambil-ngambil bahasa Al-Quran, lu nggak tahu malu. Injil itu bahasa Al-Quran, Dek. Bahasa Arab Tuhan lu. Injil itu bahasa Arab musta'ribah, ya, bahasa yang diarabkan. Mana ada Injil di kitabmu? Evangelion. Evangelion, ya. Ayo lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Cepat, saya mau kasih materi nih. Saya mau kasih materi dusta dalam 3 hal itu menyelamatkan nyawa Yahudi. Cepat Zabur buruan. itu firman Allah, artinya itu kalimatullah, benar? Gak ada kalimatullah begitu, ya. Nah, Dengar dulu, kalimatullah itu kata Allah. Ya, Quote berarti kata. dalam Diam dulu, Al-Kahfi. kalam Allah. Aduh, nih orang nih, diam dulu. Ini murid nggak tahu diri banget ya. Gurunya capek-capek bicara bukan malah didengerin. Dengar dulu kalau orang ngomong biar ngerti. Nanya tapi nggak mau dijawab. Kalimatullah itu artinya kata. Kalau Al-Quran, Zabur, dan Taurat, dan Injil itu adalah kalam ilahi. Perkataan Allah. Bukan cuman kata-kata doang di situ. Apa sih ini kalimatullah aja nggak ngerti. Ngomong pula kuat lagi dilurusin nggak mau. Lanjut. Pertanyaan. Ini maksimal 5 pertanyaan loh. Saya mau kajian Ya. loh di sini loh. Satu dalam pertanyaan lagi nanti si Al-Kahfi Desmond itu. 27, Gimana? Dalam Al-Kahfi Al-Kahfi berapa? Al-Kahfi berapa? 27. Al-Kahfi 27. Masalahnya Di situ apa? dikatakan tidak ada yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Betul. Tapi kau mengklaim Taurat, Zabur, dan Injil udah diubah-ubah Allah. Berarti Ini merujuk kepada Al-Quran. Ini merujuk kepada Al-Quran, bukan kitab Taurat, Zabur, Injil. Mana Kok ayat ngeklaim di kau? situ menuju Loh. kepada Al-Quran? Ini Saja. Al-Quran turun kepada siapa? Berarti Taurat, Zabur, dan Saya Injil tanya. bukan firman Allah. Firman Berarti Allah Taurat, Zabur, bukan Injil? ayat ini merujuk kepada Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu adalah kalam ilahi yang diturunkan kepada Musa. Kenapa nangis? Kenapa nangis, Dek? Jadi Kenapa yang nangis, firman Dek? Allah, jadi yang firman Al-Qur'an. Allah yang mana? Semua Al-Quran firman doang. Allah, semua firman Ah, Allah. ya udah, berarti Al-Kahfi itu termasuk Taurat, Zabur, dan Injil. Oh, siapa bilang? Ada ulama yang mengatakan begitu. Oke, berarti Taurat, Zabur, Kau Injil langsung bukan firman kesurupan Allah. fenomen. Firman Allah. Tapi konteks Ya ayatnya udah, berbicara berarti- tentang Al-Quran. berarti- Kenapa kau paksa harus ikut Kenapa Taurat, Zabur, firman Injil? Allah bisa diubah-ubah? Ini merujuk kepada Al-Quran yang adalah firman Allah. Kenapa kau memaksakan diri, Dek? Mana ada ulama yang mengatakan begitu? Ini merujuk Oke, kepada kalau begitu Al-Quran, Dek. begini. Ini merujuk kepada Kamu Al-Quran, bilang Dek. kan, Tunggu, kamu bentar, Dek. bilang kan Bentar, Taurat, Shh. Bunda, anak domba, anak serigala berbulu domba, diam. Ini Al-Quran merujuk kepada kalam ilahi yang adalah Al-Quran. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran merujuk kepada Al-Quran. Nah, sekarang kalau kau paksa bahwa ini merujuk kepada Taurat yang dirubah-rubah, mana dalilnya? Ada datanya. Ini Mbak. Kenapa? ini Tunggu, ya. itu bunyi ketawa itu kayak bunyi ketawa orang kesurupan setan loh. Apa Roh Kudus kayak gitu ya bunyinya? Iya. Ya. Oh, Kamu kan begitu. bilang Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Oh iya, firman Berarti Allah. Tuh. firman Allahmu itu bisa diubah-ubah. Allahmu gagal menjaga firmannya. Allah tidak berjanji menjaga Injil, Taurat, dan Zabur kok. Oh, berarti firman Allahmu yang dalam Taurat, Zabur, dan Injil bisa diubah-ubah. Lebih hebat yang ngubah daripada Allahmu. Tidak. Yang lebih hebat itu adalah si Romawi yang membunuh Tuhan. Yang lebih hebat itu, bentar, dengar ya. Yang dimaksud oleh Quran surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Lalu kau paksa, oh ini kan Taurat, Zabur, dan Injil. Pertama kau paksa, artinya kau adalah orang yang ingin mendengarkan jawaban itu sesuai dengan yang kau mau, Dek.
Kenapa kau beda-bedakan Taurat? Bukan Zabur, dan saya Injil firman memang Allah. Al-Quran dan Taurat itu beda. Firman Allah. Sama-sama Tapi yang firman dijaga Allah. Cuman Al-Quran. Ya karena Allah Kenapa bilangnya ini? gitu. Ya Allah yang janji begitu. Kok kau pula ngatur? Allah bilang inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah bilang Allah menjaga Al-Quran, bukan menjaga Taurat atau Injil. Kenapa kau pula yang sibuk? Yang kau pikirkan itu begini. Bentar. Bentar ya. Sorry. Yang harus kau pikirkan adalah Tuhan kau yang Bapak kenapa tidak mampu menjaga anaknya ketika ditombak Hansip Romawi, padahal dia berkata, inilah tak bisa menjawab. Tapi saya sudah jawab. Bagaimana Loh, ini? Saya sudah jawab. Nih, ini merujuk kepada Al-Quran. Kau paksa ini merujuk kepada Taurat. Nih, di sini merujuk kepada Al-Quran, ya. Ini merujuk kepada Nabi Muhammad, dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Perintah ini perintah. Perintahnya kepada siapa? Perintah kepada yang diturunkan Al-Quran. Apa perintahnya? Baca dan turutlah apa yang diwahyukan. Kenapa kok Kristen-Kristen ini? Kenapa kok dustanya dalam segala hal gini ya? Ini perintah. Perintah dari Allah untuk membaca dan ikuti. Nah, Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad. Maka Allah menjaga Al-Quran, bukan kepada Taurat. Taurat itu adalah wahyu kepada Musa. Taurat, Mazmur, Zabur, wahyu kepada Daud. Injil wahyu kepada Isa. Taurat, Zabur, dan Injil adalah kalam ilahi yang kemudian orang-orang Yahudi itu membohongi orang-orang Kristen dengan mengatakan ini kitab Tuhan, padahal karangan mereka. Maka yang kalian pegang itu adalah karangan manusia yang diklaim sebagai firman Tuhan. Contoh, bahkan kalian mendengarkan dongeng dari Paulus. Makanya Al-Quran maha benar dengan segala firman-Nya. Tidak ada hubungannya dengan Bible. Ya memang, saya lagi mengkomparasi. Kenapa kau ketakutan? Kenapa takut? Kenapa kok Bible-mu? Enggak, saya lagi mengkomparasi. Enggak, di sini saya bukan pembantumu. Benar ya. Saya kan guru di sini. Guru itu yang memberikan aturan dalam studi. Bukan murid yang ngatur-ngatur guru untuk menjawab apa saja yang dia mau. Ya, saya begini, menjelaskan, enggak, di sini kamu cuman murid ya. Maaf, kamu kan awam, kamu kan ngaku bodoh, nggak ngerti apa-apa. Saya lagi menjelaskan dan yang menonton ini 1.000 orang. Tolong kamu jangan pertontonkan kebodohanmu adikku ya, anakku, anak bunda ya, anak bunda, anak serigala berbulu domba ya. Nah, bahkan di dalam kitab kalian itu diajarkan dongeng oleh Paulus. Bahkan saya punya literasi langsung dari Bible. Ya nggak apa-apa, kenapa? Ya nggak apa-apa, kenapa takut? Kenapa takut jijik baca Bible ya? Kenapa jijik baca Bible? Nih, ini saya nggak apa-apa, ya nggak masalah. Saya kan lagi tentang Al-Quran. Ya nggak apa-apa, saya sudah jawab tentang Al-Quran. Kenapa kok kalian yang ngamuk? Saya tanya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya salahnya apa kalau kita lari ke Bible? Masalahnya apa? Salah lah. Loh, yang menyalahkan siapa? Loh, emang kamu kalau menyalahkan saya, hakmu apa menyalahkan saya? Kamu siapa? Kamu kan bukan saya orang. tanya kan. Ya nggak apa-apa, saya sudah jawab nih. Bahwa ternyata dalam 1 Korintus ini berat ini saudara-saudara. Aduh, kok takut nih Kristen kitab ini bongkar ya? Kenapa jijik dengan Bible? Ini kitab firman Tuhan dulu. Saudara-saudara. Berat saudara-saudara, ketakutan mereka saudara-saudara. Lihat ya. Menurut tafsir ND, bentar. Bentar ya. Iya, loh, bukan saya yang takut. Ya, ini nih. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai pengandung perlambangan mengenai Kristus. Nah, ini contoh dongeng, ini contoh kitab dongeng. Bahkan Paulus sendiri pengajar dongeng. Padahal ternyata di kitab kalian ada kontradiksi bahwa ternyata tidak boleh membawa dongeng. Ini Kristen-Kristen ini kenapa kok suka bertentangan dengan ajarannya? Nih, tengok nih ya. Dikatakan di sini bahwa kalian itu nggak boleh pakai dongeng. Lah Paulus kok ngelanggar? Nih, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng ceder. Ini kok ajaran gimana ini? Nabi palsu ini, ya. Dan ternyata si Timotius dilanggar sama si Paulus. Si Paulus ngajarin dongeng nih. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan Kristus. Berat saudara-saudara, berat.
Bible itu penuh dengan dongeng, bukan kata Uniriva, bukan kata orang Islam, tapi kata Karesten. Yang mengatakan siapa? Karesten sendiri. Mana datanya? Ini. Baik perjanjian lama dan perjanjian barunya berisi dongeng. Perjanjian baru yang ngajarin dongeng Paulus, perjanjian lama yang ngajarin dongeng itu Yahudi. Nih, Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7. Ternyata menurut tafsir di sini, tafsir Ende, makna dongengan itu. Waduh, siapa lagi ini yang report-report? Aduh, siapa yang report itu? Aduh, nih kenapa itu? Ini si Satu-satu saya diam dulu. yang report ini si Aku nggak ada, aku nggak ada mereport. Aku nggak ada mereport. Nggak ada nge-report. Satu-satu ya. Nggak ada, Ini nggak siapa ada. sih yang cowok ini? Diam dulu. Diam dulu. Ini kan Ibu Desmond. Ibu Desmond ditanggapi, silakan. Yang mau ditanggapi Mbak. apa? Iya, yang kan tadi gini, kan pertanyaan saya tentang Taurat, Zabur, Injil. Oh, Ditanggapi dulu itu dongeng apa bukan itu loh Ibu Desmond. Apa yang mau kutanggapi orang itu dua yang berdebat? Ditanggapi itu. dulu itu dongeng apa bukan? Silakan ditanggapi ya. Apa Kalian mau itu kenapa kutanggapi? sih umat Kristen nih ya? Kawan-kawan Yang saudara-saudara saya berdebat kan Kristen antara ini lucu perempuan dengan ya. perempuan. Aku kan Iya. laki-laki. Gini loh Bang, orang-orang Kristen kenapa lucu ya? Giliran mengkritisi Al-Quran kami, so iya bertanyanya. Giliran dibalikin agamanya, dibuka aib agamanya, malah ketakutan. Motong-motong saya lagi bicara. Padahal ilmu loh yang saya kasih loh. Itu kalian nggak akan dapat di gereja loh. Ilmu yang saya kasih kalian tidak akan dapat di gereja, ya. Itu loh. Jadi yang saya kasih itu data sayang. Datanya objektif, bukan dari pihak Islam. Kami tidak diajarkan untuk dusta dalam segala hal. Kami boleh berdusta untuk menyelamatkan orang aja, seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kami ketika menyelamatkan orang-orang Yahudi loh ya. Jadi please, lain kali misalnya kalian umat Kristen nih kan bertanya sama kami nih, dengarkan kami menjawab. Nah, ayat itu ada konteksnya. Contoh, Quran surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Al-Quran, bukan Taurat, Zabur, Injil. Ya, tidak pernah Allah berjanji menjaga Taurat, Zabur, Injil. Begitu ya. Seperti itu. Bahkan, aduh kalian jangan nuduh-nuduh aku berbohong. Aku bisa membuktikan kalau Tuhan kalian berbohong loh. Kamu tahu nggak Desmond, Yesus pernah berbohong? Dalam hal apa, Kak? Dalam segala hal. Kata Yesus gini loh. Apa? Kamu tahu nggak kisah tentang ada orang yang disalib sama-sama Yesus? Gimana? Kamu tahu nggak ada orang yang disalib sama Yesus, terus Yesus bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu itu? Tahu kisah itu? Enggak. Nih, aku kasih kamu ayatnya ya. Nih. Oke, Kak. Alkitab ya, Kak, Alkitab ya. Oh iya, kitabmu lah. Itu Biar tadi bukan tambah saudarimu ilmuku. ya? Biar bertambah Biar ilmumu ya, bertambah. Desmond. Ini baru nih Iya, Kristen pinter bertambah. nih nambah ilmu. Yang perempuan tadi itu mama siapa, Dek? Kenapa ketawanya kayak kesurupan Penoma Hagios gitu, Dek? Takut nih, Dek. Nah, Kalau Dek, kami ini, Dek. sesama Kristen, kami menghargai sesama umat Tapi manusia. tadi tidak menghargai itu, ganggu loh. Bunda Gembala lagi menjelaskan diganggu. Nih anak bunda ya, anak bunda baca ini. Dicatat ayatnya ya Desmond. Dicatat Desmond ya. Lukas pasal 23 nomor 43 Desmond. Nih ini Yesus yang bilang ya Desmond. Ini warna merah loh Dek ya. Ya, Kak. Kata Yesus kepadanya, sinya ini adalah orang yang mau disalib Dek waktu itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, menurutmu itu dusta atau betulan, Dek? Kalau menurut Alkitab ya betul, Kak. Nah, masalahnya, Dek, pada hari itu justru Yesus nggak pernah ke surga karena dia mati 3 hari 3 malam ke alam maut, Dek. 40 hari kemudian dia bangkit dan 3 hari kemudian 40 hari baru dia naik ke surga. Jadi Yesus berbohong, Dek. Kasihan orang itu di PHP. Kau bayangkan lah ya, orang udah mau mati kan. Orang udah mau mati disalib, tangannya udah tergantung ya kan. Udah kayak gini kepalanya kan. Datanglah semangat dari Yesus ya kan. Hei, tenang. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ada semangat orang ini ya kan. Asik katanya kan. Hore, aku di Firdaus, matilah aku. Tahu-tahu Yesus 3 hari 3 malam baru bangkit pergi ke alam maut. Apa nggak kasihan kita itu orang itu dibohongin sama Yesus?
Sedih kan Dek ceritanya Dek. Dek, Iya. coba kau PHP orang yang lagi sedang dalam keadaan urgent Dek. Orang lagi miskin, orang lagi dalam keadaan sakit, jangan kau bohongi ya Dek ya. Contohnya lah Uni ya, Uni misalkannya lagi kejepit gitu kan, tangannya lagi kepaku gitu kan. Tolong tenang Uni Rifa, nanti ku bawakan ambulan ke sini. Tahu-tahu kau 40 hari kemudian baru datang Dek. Enggak, jahatnya kau itu Dek, jahat kau Dek. Jangan ditiru sifat itu ya Dek ya. Nggak boleh ya Dek ya. Aku nggak suka main-PHP-in Kak. Hah, Masya Allah bener kamu, jangan kayak Yesus. Yesus di PHP orang yang disalib itu, kasihan kali dia. Kau bayang 43 hari dia nungguin itu di surga itu pun belum tentu dia masuk surga. Karena kan nggak ada agama yang bisa menjamin masuk ke surga Kak. Ada Islam menjamin orang masuk surga Dek. Ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-25. Berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada jaminan surga, tapi untuk siapa dulu, bukan untuk kau Dek. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh, enak aja kau. Kau berbuat dosa, ngintipin janda mandi, makan makanan haram, dusta dalam segala hal, nonton film porno, tiba-tiba mau masuk surga, nggak aja. Emang surga punya bapakmu? Oh iya ya, punya bapak kalian, kata kalian ya. Nggak, di Islam itu nggak kayak gitu Dek. Di Islam itu kau masuk surga karena kau beriman dan beramal soleh, bukan karena kau bapak siapa, anak siapa gitu. Bukan karena kau orang Yahudi Dek. Kalau di Kristen kan harus jadi Yahudian dulu kan baru masuk surga kan? Nggak suka lah Kak. Yahudi rohani. Lah katanya kalian Yahudi rohani. Karena Kau tahu hanya nggak kau tahu nggak tapi kau ngaku kalau kau Yahudi rohani Dek? aku hanya pengikut Paulus saja Kak. Oh, pengikut Paulus. Oh iya. Karena Paulus mendirikan agama Katolik Kak. Oh, jadi memang Paulus yang mendirikan agama Katolik. Tepuk tangan. Host, tepuk tangan dulu host. Ini aku suka nih orang Kristen jujur nih. Host, tepuk tangan dulu host. Mana nih Kak Rofi? Insya Allah. Sepakat Dek. Itu memang Paulus memenuhi nubuatan Matius 23 nomor 15. Udah baca ayatnya Dek? Sudah Kak, sudah. Apa coba ayatnya? Matius 23 nomor 15. Aku lagi di luar Kak, bacakan aja. Uni bacakan ya? Uni bacakan ya? Ya Kak ya. Luar biasa ya Dek ya. Uni suka loh orang jujur. Orang Kristen jujur ini langka loh di dunia loh. Dalam 5 juta mungkin setengah mungkin adanya. Ya. Matius pasal 23 nomor 15 Dek. Uni bacakan ya Dek ya. Ya Kak ya. Keren banget memang adik kita ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi Paulus itu adalah orang Farisi munafik yang mengaku-ngaku Rasul setelah Yesus menghilang dari peredaran, dan kemudian menjelajah lautan, menyeberangi lautan, menjelajah daratan untuk membawa agama Kristen, lalu mentobatkan orang-orang di Efesus, Korintus, Roma, Galatia, alias daerah-daerah pagan, kemudian jadi Kristen dan menjadi jahat sepanjang sejarah, yaitu Katolik. Benar kan Dek? Buktinya tahu nggak Dek? Secara fakta terbukti. Ini Yesus tidak berbohong loh Dek. Yesus betul-betul jujur. Terbukti Dek. Apa terbukti? 500 tahun Katolik menginkuisisi orang-orang yang seagama dengan mereka tapi beda dogma Dek. 500 tahun Dek. Kejahatannya lebih kejam daripada Paulus. Kalau Paulus kan dirajam pakai batu Dek. Kalau Katolik Dek, dibelah Dek, didudukkan di segitiga yang tajam, lalu didudukkan, dibelah sampai kepala, seret pelan-pelan, ditarik badan orang Dek, dicabut kukunya Dek, parah kali Katolik Dek, menginkuisisi Dek, disiksanya ngeri kali daripada Paulus Dek. Memang lebih kejam daripada Paulus. Betul-betul fakta yang dikatakan Yesus ini terjadi. 500 tahun inkuisisi, 500 tahun genosida paksa, asimilasi paksa di Kanada, Filipina, Afrika. Fakta sejarah itu. Itu bukan betul. Katolik Kak. Itu bukan Katolik Kak, tapi Ortodok Kak. Katolik Dek. Katolik Dek. Katolik ini datanya Dek. Iya, Katolik Ortodok Kak. Katolik Ortodok. Giliran yang jahat Katolik Ortodok. Iya Kak. Enggak Dek. Aku datanya Dek. Giliran jahat kan Katolik Ortodok katanya. Ya
Giliran jahat Katolik Ortodok katanya ini. Jangan gitu lah Dek, nggak ada Katolik Ortodok. Katolik aja kali Dek. Ya ampun, Ada Dek. kak, ada kak Katolik Ortodok kak. Dek, Katolik sama Ortodok itu pecah Dek di tahun 1050-an Dek. Iya. Berantem Dek. Iya, tahu Katolik kak. ada skisma Dek namanya, skisma besar, Great Skisma namanya tahun 1050-an itu. Katolik Ortodok. Nih Dek ya Katolik loh Dek. Jangan malu Dek, bangga sebagai Katolik ya. Katolik baik, Iya. Katolik baik ya. Itu Iya, sekarang, iya. dulu enggak. Dulu Katolik enggak baik ya. Nih Dek ya. Nih. Penganiayaan oleh Paus dan Inkuisisi selama 500 tahun loh, dari tahun 12-an sampai 18-an. Nih ya. Ini siapa Dek? Agustinus Dek, ini Katolik Dek ya. Ini Agustinus Katolik Iya, Dek. Kak, iya, Ayat Agustinus apa itu yang dia Katolik, bawa? Nah Katolik, ayat apa yang dia bawa untuk menghabisi nyawa orang itu Dek? Lukas 14:23. Berita Wahyu yang bilang ya, dia menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah dari semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Gara-gara ayat ini Dek, makanya mereka jahat. Jadi Iya, Kak. Matius 23:15 itu terpenuhi nubuatannya, betul sekali. Betul, Kak, betul. Satu-satunya agama yang dibawa orang Farisi agama apa Dek? Satu-satunya agama besar yang berkembang yang ditawar-tawarkan ke banyak orang yang dibawa oleh orang Farisi agama apa coba? Lupa-lupanya kata aku kak. Kristen lah Dek. Kristen kan dari Paulus, orang Farisi. Ade udah bilang tadi, gimana sih Dek? Si Paulus kan orang Farisi Dek. Kristen Gimana itu sih? perpecahan dari Katolik kak. Katanya kamu Katolik. Iya. Gimana sih? Kristen itu dari Katolik kak. Perpecahan dari Katolik Kristen itu kak. Dek, Kristen itu istilah untuk pengikut Kristus, Dek, disebut dengan Iya. Kristen, dan itu baru ada di Antioquia. Nah, muncullah kemarin kemudian denom-denomnya. Gimana sih, Dek? Kristen itu perpecahan dari Katolik kak. Enggak, kita lagi nggak bahas Kristen dari mana, Dek. Kita lagi bahas bahwa ada agama yang datang dari orang Farisi yang paling banyak menghabisi nyawa orang. Bahkan menurut Profesor Joan Cole itu, aduh, berapa juta jiwa yang dihabisi itu gara-gara agama itu. Kamu tahu nggak perburuan penyihir 400 tahun di Eropa? Itu juga Katolik, itu kelakuannya Kak. kejam banget. Iya kak, iya. Aku tahu kak itu kak Terus ceritanya. boleh nggak saya bertanya sama kamu, adikku yang ganteng, semoga hatimu terbuka menerima kebenarannya. Boleh nggak Uni bertanya? Boleh kak. Nah, kalau begitu, secara fakta kita sudah tunjukkan data betapa kejamnya orang-orang Kristen sejak zaman dahulu hingga detik ini. Apa alasan agama kamu dikatakan agama kasih, Dek? Karena yang dipercaya oleh Katolik itu adalah kasih untuk menuju jalan ke surga kak. Alasannya apa? Apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Alasannya itu Nih, kan- mohon maaf nih, bentar. itu nggak punya alasan. Secara Kak. dalil di kitabnya kejam, paksalah, faktual, sejarah menunjukkan betapa kalian kejam. Iya kak. Nah, lalu apa alasan kalian dikatakan agama kasih? Alasannya apa? Kalau saya mengatakan begini nih, weh, Desmond, Islam itu agama rahmatan lil alamin loh. Pasti kamu bertanya, apa alasannya Uni? Saya bisa jawab menggunakan fakta sejarah. Contoh, ya, saya bisa menjawab menggunakan fakta sejarah bahwa ternyata Islam itu adalah salah satu agama yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Yang membuat Eropa gelap Kristen yang menerangi adalah Islam. Maka Islam layak dikatakan agama rahmatan lil alamin secara sejarah. Iya. Itu loh, datanya ada. Iya. Itu pada masa itu ya kak ya. Pada masa itu ya. Sampai detik ini sebenarnya kalian cuman nggak sadar aja. Kalian tahu tidak siapa yang paling banyak menyuarakan untuk kemerdekaan orang-orang yang sedang dijajah? Islam. Kenapa? Karena agama kami mengajarkan perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, Kristen bagaimana? Tidak, kalian justru mensupport orang-orang yang sedang menjajah atas nama Tuhan. Sampai detik ini kami menjadi rahmatan lil alamin. Ya, saya tidak bicara tentang umat Islam, saya bicara tentang agama Islam. Agama Islam tetap dengan ajarannya yang tidak berubah-ubah, ya, tetapi mampu mengikuti perkembangan zaman dan relevan untuk diterapkan, bahwa kami diizinkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi orang lain dan memerangi diri kami. Tapi di Kristen tidak boleh, tidak relevan ajaran ini untuk diterapkan. Kami Yaudah, hanya sekarang kamu menerapkan bertanya tentang saja. kasih kak. Gimana? Kami hanya menerapkan tentang kasih aja kak. Kasih apa, Dek? Kasih mati? Kasih Indomie?
kasih sesama manusia. Oke, bagaimana cara mengasihi sesama manusia menurut Yesus? Menurut Yesus adalah kasihlah sesamamu. Itu kata Yesus. Ya, bagaimana caranya mengasihi sesamamu? Ada orang begini nanti loh di Kristen loh. Saking dia mengasihi sesamanya, dia menikah sesama jenis. Termasuk kasih nggak itu? Itu karena kasih, Kak. Oh, berarti boleh, berarti memang begitu bentuk kasih. Iya. Oh, oke. Berarti teman-teman salah satu bentuk kasih adalah dengan menikahi sesamamu ya teman-teman ya. Sesama jenis maksudnya. Luar biasa. Kak Rosi, tepuk tangan dulu. Ini keren banget statement begini. Luar biasa. Kenapa aku ya live sama agama umat muslim banyak yang jadi pengikutku ya? Pengikutku di TikTok Karena ini. kami suka sama kamu, Dek. Kamu baik dan kamu jujur. Memang kasihi sesamamu itu memang ajaran yang ada di kitabmu. Iya, Kak. Baik, itu saja mungkin Bunda Gembala berbagi wawasan di Komal-Komal, memberikan kajian. Dan Kak Rosi, Desmond, saya mau kasih kajian sekitar 5 menit paling lama. Saya usahakan cuma 3 menit lah, atau ya 5 menit lah. Boleh ya Desmond? Boleh, Memang saya Kakak. tujuannya sebenarnya untuk memberi kajian. Nanti dilanjut sama Bang Handi aja dan yang lainnya, dan Kang Chan juga. Oke teman-teman, sebenarnya saya mau memberikan kajian yang setiap hari akan saya tampilkan. Saya cari terus materi, saya berikan materi terus di Komal-Komal. Yang mau berdebat dengan saya 2 arah harus akademis ya. Kalau awam bertanya saja. Nah, teman-teman kalian tahu bahwa umat Kristen sering menuduh kita adalah umat berdusta dalam 3 hal. Padahal di mana salahnya berdusta dalam 3 hal? Karena berdusta dalam 3 hal itu adalah dusta yang menyelamatkan diri sendiri, orang lain dan juga negara kita. Contoh dalam Sunan Abu Daud disampaikan ajaran itu. Ya, ini yang menjadi fitnah, syubhat yang saya nggak ngerti apa masalahnya. Sunan Abu Daud nomor 4275 ya. Di sini bahwa Rasulullah itu tidak memberikan keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat. Ya, pertama untuk memperbaiki hubungan antara manusia. Lalu kemudian ketika berperang dan juga menyelamatkan rumah tangga kita atau menyelamatkan diri sendiri. Boleh teman-teman ya berbohong dalam hal itu. Nah, entah kenapa ini menjadi aneh bagi umat Kristen yang mengatakan mereka tidak boleh berbohong dalam segala hal. Justru ini bentuk Tuhan yang kejam. Kenapa? Ketika ingin menyelamatkan orang lain bisa kita lakukan dengan cara berbohong dan terdesak, maka itu masuk berdosa menurut Kristen, maka Tuhannya kejam sekali ya. Ini Tuhan yang tidak ada toleransinya sama sekali nih. Nah, dan bahkan sepanjang sejarah menurut sumber yang saya ambil dari situs Yahudi sendiri, ternyata dulu umat Islam di abad ke-19 bahkan demi menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran orang Nazi Jerman yang ingin menghabisi orang-orang Yahudi, orang Islam bahkan berbohong untuk mengeluarkan dokumen palsu, mengklaim bahwa orang Yahudi itu adalah orang Islam saudara kami, jangan dihabisi nyawanya ya orang Kristen. Justru kebohongan ini menyelamatkan ribuan orang Yahudi teman-teman, dan ini terdokumentasi dalam fakta sejarah. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya teman-teman ya. Saya ambil dari Jewish Telegraph Agency (JTA). Norman Gersman mengatakan di sini bahwa di kantor Yayasan Yahudi untuk orang-orang yang bertindak patut, ia mengetahui bahwa penduduk Muslim Albania mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan populasi Yahudi yang kecil di negara itu pada penjajahan orang Kristen Nazi. Itu satu ayat ya, di mute dulu yang lain ya. Saya cuman kajian aja. Kak Rosi, di mute dulu yang lain Kak. Nah, ini data boleh kalian screenshot, kalian boleh ambil. Nanti saya akan rilis di mesia.org. Hanya sedikit orang yang tahu kisah ratusan orang Yahudi yang diselamatkan dari Holocaust oleh Direktur Muslim Masjid Paris ya. Ya ini fakta-fakta yang ada. Penyelamatan yang dilakukan oleh orang Islam dari kejaran orang-orang Kristen Protestan Jerman. Yang dirilis oleh Harris, bagaimana Masjid Agung Paris yang menyelamatkan orang-orang Yahudi selama Holocaust. Lanjut. TRT World. Di sini dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini diselamatkan, bagaimana Masjid Paris menceritakan sejarah terlupakan persatuan Muslim dan Yahudi. Silakan baca teman-teman, nanti aku tunjukkan. Bahkan dirilis oleh The International Raoul Wallenberg Foundation. Apa katanya di sini? Tidak ada negara lain di bawah pendudukan Jerman yang memiliki lebih banyak orang Yahudi daripada sebelum Holocaust. Pada awal tahun 19-an, orang-orang Yahudi di Tirana menerima perintah untuk mendaftar di Gestapo. Orang-orang Albania yang adalah Islam itu teman-teman membantu mereka dengan memberikan dokumen identitas palsu. Orang Islam ramai berbohong untuk menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran orang Kristen. Artinya
bohong dalam 3 hal itu adalah solusi untuk menyelamatkan nyawa orang lain, dan terbukti saudara-saudara kita dulu di Albania melakukan hal itu dan berimplikasi penyelamatan terhadap hampir ratusan ribu orang-orang Yahudi yang dikejar oleh orang Kristen yang katanya agamanya agama kasih. Ya, dan situs-situs ini akan saya rilis nanti di mesia.org. Banyak sekali situs yang harus kalian baca supaya kalian tercerdaskan, tahu fakta sejarah betapa Islam itu menjadi rahmatan lil alamin sepanjang sejarah, bahkan pernah menguasai ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan Desmond sebelum saya pamit undur diri dan dilanjut diskusinya dengan yang lain? Oke. Tadi kakak bilang itu berbohong itu nggak baik, kakak bilang tadi kan? Saya nggak bilang begitu. Kami umat Islam itu tidak dibolehkan berbohong kecuali dalam 3 hal. Apa itu? 3 hal itu menyelamatkan orang lain gitu. Contoh kak. Kalau di Kristen boleh berbohong nggak? Nggak boleh kak. Oke. Seandainya suatu saat terjadi kepada diri kamu menjadi intel negara ini, ya, kamu tertangkap oleh negara musuh, lalu ditanya sama kamu, "Hey Desmond, kamu tentara di Indonesia kan?" Kamu jawab, "Iya." "Di manakah disembunyikan senjata Indonesia?" Sementara kamu tahu, apa jawaban kamu pada waktu itu? Iya, dijawab jujur aja kak. Pengkhianat negara Kristen ini, teman-teman, kalau jadi intel nanti, ya. Kristen ini demi agamanya akan mengkhianati negara kita nanti. Makanya buat Pak Presiden Prabowo, tolong kalau merekrut tentara sama polisi, hati-hati lihat kalau Kristennya denomnya sama kayak Desmond, jangan diambil, karena mereka akan mengkhianati negara demi tidak boleh berbohong dalam beberapa hal, ya. Ngeri mereka ini. Nah, peristiwa terjadi lagi, misalnya ada penjahat masuk ke rumah kamu, tangan kamu terikat dan kamu sedang tertangkap. Anak istrimu bersembunyi dalam lemari dan kamu tahu anak istrimu sembunyi dalam lemari. Lalu penjahat bertanya, "Hey Desmond, mana anak dan istrimu yang montok tadi? Aku ingin memperkodok mereka." Kamu jujur mengatakan mereka ada di mana? Atau kamu berbohong? Aku diam aja. Diam aja, padahal kamu tahu. Jawab katanya. Jawab. Ya, kamu harus jawab. Diam aja. Ya, sebagai laki-laki Diam, aku diam tidak aja. mampu membela kemuliaan anak dan istri, teman-teman. Diam aja, teman-teman. Beda banget dengan laki-laki Islam, ya. Akan Itu namanya melakukan pengorbanan kak, demi pengorbanan seorang suami. Oh, itu bukan pengorbanan, itu namanya mau mati konyol. Bukan menyelamatkan. Kamu belum tentu menyelamatkan. Ketika kamu mati, istrimu ketangkap. Tapi kalau kamu mengatakan mereka sudah keluar, kan bisa jadi kamu menyelamatkan anak istrimu. Nah, beda kalau kamu jadi intel negara kita, kan. Kamu langsung bilang, jujur kamu bilang, "Iya." Kan kalau kamu diam berarti kamu bohong berarti, Dek. Kamu kan tahu. Wah, berbohong dia nih. Kan kamu tahu lokasinya di mana. Katanya disuruh jujur. Ya juga, ya diam kan bohong. Wah, gak konsisten nih. Gak konsisten, akalnya mulai berfungsi, nalarnya berjalan. Ya juga ya. Ajaran gua kok kejam banget ya. Kok nggak boleh gawang nyelamatin anak gua pakai bohong ya? Nah, masalahnya di agama kamu, Tuhanmu itu bahkan melindungi orang yang berbohong. Rahab itu diselamatkan Tuhan, padahal dia pesundal loh. Rahab itu diselamatkan karena dia berbohong menyelamatkan orang Israel dari kejaran orang Yeriko. Inilah Kristen, agamanya bukan agama solusi, teman-teman. Ya, agama kasih, nikahilah sesama jenis, nggak apa-apa, karena memang kasih. Ngeri, teman-teman. Udahlah, nggak apa-apa sih, kami ikhlas kok agama kalian kayak gitu. Toh kalian juga kok yang punya agama lakum dinukum waliyadin. Yang penting kami udah tahu aja gitu ya. Ya, silakan. Ada anak bunda yang mau bertanya lagi, bertanya saja. Kalau awam, kalau berilmu silakan buka cam. Kita diskusi 2 arah dengan menunjukkan data-data yang ada. Bawa data-data kredibel dan objektif ya. Gini kak, apakah bohong itu hal yang baik? Dalam 3 hal boleh baik. Enggak. Itu pertanyaan itu. Dalam 3 hal, saya bukan. Enggak. Saya ini bukan baru siapa-siapa. Dalam 3 hal baik. Dalam 3 hal baik. Bukan 3 hal. Baik atau tidak, itu bohong aja, itu pada dasarnya tidak baik, tapi dibolehkan dalam 3 hal, karena baik dalam 3 hal itu. Oh, sungguh berat saudara-saudara. Oke, membunuh itu baik nggak? Karena Membunuh baik. Kita berbicara. Ya udah, kan saya balikin. Ya udah, kalau kamu tidak terima, saya tanya, membunuh baik nggak? Tidak baik. Oke, kamu selamat karena pembunuhan Tuhan atau bukan?
Berat saudara-saudara. Udah ya, udah logikanya udah di situ aja, udah. Silakan kamu berdebat dengan pikiranmu sendiri. Saya nggak terlibat dengan pikiranmu yang cacat logika ya. Ketika kamu bilang berbohong itu buruk semua, saya jawab tidak semua buruk. Ketika saya balikin kepada kamu pembunuhan itu buruk, iya buruk, tapi kamu diselamatkan karena pembunuhan Tuhan. Ini yang disebut dengan logika cacat ya. Oke, terima kasih Kak Rosi. Lanjut Bang Andi, lanjut. Saya mau undur diri dulu, mau istirahat. Sudah 1,35 dari tadi saya keliaran. Saya kasih statement dulu. Makasih. Ya teman-teman, insya Allah bismillahirrahmanirrahim, ke depan komal-komal seperti komal Kak Rosi, komal Bang Faruk, komal Kata Bible, komal insya Allah ya, insya Allah Kak Rosi bulan ini nggak tahu dapat apa enggak. Berdasarkan keputusan kami Mesia.org, sebuah program yang membuat para komal-komal ini semakin semangat untuk berdakwah. Kami akan memberikan tunjangan wifi kepada seluruh komal-komal yang konsisten dan bil hikmah ya. Konsisten itu mereka memang live terus walaupun penontonnya cuma 20-30, mereka konsisten terus, tidak berhenti karena Allah, dan mereka istiqomah dan bil hikmah. Mereka menghadirkan narasumber-narasumber berkualitas untuk diskusi lintas agama yang teratur sesuai dengan agama kita, tidak menaikkan orang-orang yang memang tidak kapasitasnya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang betul-betul terlihat oleh pengurus kami sebagai orang-orang yang jujur. Insya Allah komal mereka akan kita berikan tunjangan wifi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan makan. Terima kasih buat kontributor kami. Saat sekarang ini sudah terkumpul sekitar 9 jutaan uang, telah bisa mengcover 3 bulan pemberian tunjangan ke depan, dan kita hanya bisa menambahkan sekitar 3, lagi bulan ini, bulan depan insya Allah. Pemberian tunjangan ini per tanggal 25. Program ini adalah program independen dari komunitas pecinta para apologet, di mana kontributornya tidak berhak mengatur program, tapi berhak mengetahui uang kita kemana pergi dan keluarnya, karena kami adalah program independen seperti itu. Nah, untuk Kak Rosi pertahankan konsisten terus komalnya, sehingga nanti kami akan support untuk pemberian tunjangan wifi, tunjangan makan, dan tunjangan kesehatan. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin mensupport para apologet agar lebih bersemangat dalam berdialektika. Bunda Gembala pamit undur diri. Terima kasih para netizen tercinta. Lanjut perjuangannya Bunda Gembala. Wabillahi taufik walhidayah. Kak Bunda Gembala, Kakak Rosifa, Kang Chan, Bang Andi, Ustadz Miftah, Bang Candu, Bang P, lanjut Desmond ya. Silakan menikah dengan sesama jenis karena itu ajaran kasih ya. Saya nggak ikut campur dengan hal itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.